juga ini nih. Nah ini untuk ngecilin atau ngedein. Halo guys, welcome back to my channel di Pelihara Libum channel ya guys. Jadi kali ini, aduh ini tutup dulu ya soalnya berisik. Jadi kali ini kita mau pasang DSP atau biasanya orang sebut sebagai ampli ya. Ini tutup. Nah, pasang ampli itu dia yang paling oke-nya adalah bikin mobil Harrier itu bisa kepasang Bluetooth di dalamnya. Jadi Bluetoothnya built-in langsung di DSP-nya. Karena Harrier itu standar pabrikannya nggak ada Bluetooth guys. Itu sumpah di zaman sekarang kayak nggak relate banget gitu. Bahkan sampai Harrier yang tahun 2013 itu nggak ada Bluetoothnya. Selain Bluetooth nggak ada, aux pun juga nggak ada. Bayangin, padahal Camry seangkatannya itu ada auxiliary gitu loh. Kalau ada auxiliary sih nggak masalah ya. Ini jadinya kalau Bluetooth itu perlunya pakai transmitter. Nanti gue tunjukin ya. Nah, ini masang DSP udah beli merek Zvox itu lokal ya, lokal Indonesia punya. Tapi 10 channel dan menurut review orang-orang itu bagus. Kalau urusan speaker, audio Indonesia tuh nggak kalah sama luar katanya. Nah itu nanti yang kita coba, termasuk juga dipasang dan juga dituning langsung sama langganan gua. Nanti bengkelnya juga bakal gua spill karena udah pernah dulu pasang speaker ya, ganti speaker. Nah nanti kita lihat hasilnya. Nah ini coba ya, nih kita lihat transmitternya kayak apa. Nah selama ini kalau gua Bluetooth itu pakainya transmitter kayak gini guys. Dia itu kalau di luar kota kayak ini nih, perkotaan kayak Cinere gitu loh, bukan perkotaan juga sih. Cinere, pokoknya di luar kota kayak nggak masuk ke daerah Sudirman, Senayan kayak gitu ya, itu dia bagus. Jadi karena ini dia mengganti frekuensi radio menjadi Bluetooth. Jadi kita pakai frekuensi radio yang nggak kepake, akhirnya ditransmisiin jadi Bluetooth. Nah kalau masuk ke perkotaan atau gedung-gedung tinggi itu banyak banget frekuensi yang masuk. Nah itu jadinya kresek-kresek. Tapi kalau misalnya di tempat kayak gini pasang audio Bluetooth itu tuh nggak terlalu kresek-kresek guys. Masih oke lah gitu dipakai. Apalagi kalau keluar kota juga oke gitu. Nah tapi setelah makainya cukup lama ya, sekitar 1 tahun lebih, overall puas banget sih ya. Emang bisa jadi alternatif karena harganya sangat murah. Sekitar 150.000 kok nggak salah gue beli, udah sampai rumah ya. Worth it banget ya. Anyway, bensin per bulan Mei turun ya harganya. Nah ini nanti kita lihat pemasangannya ya guys. Sampai ketemu di tempat masang audionya. Oh iya, sebenarnya nih gue tuh agak labil ya dari kemarin ya. Kayak perlu nggak ya masang peredam gitu. Dari toko audionya juga dia nyediain peredam sebenarnya. Terus beberapa kali udah pernah pas itu masangin peredam buat mobil manajer gue di kantor di toko itu, dan dia puas banget, harganya worth it. Dan merek yang dijual itu memang merek yang cukup bagus gitu. Nah Harrier ini punya kelemahan di sunroofnya. Sunroofnya ini kan kalian lihat ya, dia berlipat gitu ya. Tapi itu yang ngebuat kabin itu nggak teredam dengan baik karena dia nggak ada peredaman yang bener-bener bagus lah. Nah, sedangkan Lexus RX-nya untuk yang mobil persis kayak gini, udah pernah coba, itu dia pintunya lebih berat, terus juga kalau nggak salah ya double glass ya kalau nggak salah ya, itu bener-bener peredamannya bagus banget, nggak denger motor lewat lah, nggak denger mobil-mobil lewat lah. Ini bener-bener bagus gitu. Tapi kalau misalnya Harrier ini kurang gitu. Jadi ini pertimbangan banget selama di jalan ini, mikir aduh perlu nggak ya masang peredam gitu kan. Dan ini kan kalau masang peredam itu satu, mobil pasti lebih rigid ya, pintu juga ditutup lebih mantap, audio lebih oke. Kalau ngomongin tentang tarikan lebih berat, udah bodo amat ya di mobil ini. Satu, mobilnya memang udah boros dari pabrikannya. Terus juga tarikannya gitu-gitu aja. Kayaknya ya kalau memang ada waktu kayaknya bakal pasang deh. Gimana guys? Kita lihat aja nanti ya. Konsul dulu deh sama Kang Tetet, nama yang punya toko Kang Tetet di Anugerah Audio Bintaro. Nanti kita cek lagi.
tol autobannya Bintaro nih. Kalau udah masuk sini tuh rasanya pengen bawa mobil tuh agresif terus deh. Kenapa ya? Seru banget. Tapi kalau mobil kalian Honda gitu ya. Iya, seru. Sampai guys di Bintaro. Kawasan paling enak buat nyantai Bintaro. Sumpah, tempat refreshnya para warga Jakarta tuh sebenarnya kesini lah, bukan ke Bogor ataupun Puncak, udah habis masanya. Enak banget di sini tuh. Nanti kita lihat ya pas udah sampai. Guys, jadi kita udah sampai di Anugrah Audio Workshop. Ini kepunyaan Kang Tetep ya, lihat ya. Ini dia langganannya yang dijual itu Stack Etali, kemudian Audio Circle. Kemarin belum lama masang speaker Audio Circle buat Harrier dan ternyata upgrade. Puas banget. Nah, sekarang kita buka dulu bagasinya. Gue udah beli prosesor sendiri merek Zevox. Ini yang 10 channel ya. Sebenarnya nggak perlu 10 channel sih. Cuma gue jaga-jaga kalau gue nanti ada upgrade apa-apa gitu. Karena speakernya ini total yang aktif ada cuma 6. Dan untungnya pemasangan lebih gampang karena nggak butuh ngurut ke power. Gue nggak ada power guys. Di Harrier ini Harrier non JBL. Jadi aman aja gitu. Oke, ini disuruh tadi pindah ke belakang. Nanti gue lanjutin lagi gimana proses pemasangannya. Ready to set. Say goodbye to transmitter. Setelah perjuangan dia memberikan pelayanan audio yang gak ada aux dan bluetooth ini, akhirnya tergantikan dengan DSP. Ini kita masuk dulu. Agak sempit ya. Tapi ini Kang Tetep nih the best audio. Harga nggak mahal, harga worth it. Tapi pelayanan oke banget. Kita lihat ya. Koneknya kemana? Katanya dari Aki juga. Ini coba. Nggak jadi, soalnya kan udah ada VNB. Oh, itu yang tadi dari DSP-nya ya? Dapat kabel? Dari si Zevox-nya? Enggak. Oh enggak, ini tadi dari Kang Tetep ya? Dari saya dari Zevox. Oh, ini dari Zevox ini udah dapat. Nah, ini kemana ini nyambungnya? Ini berarti yang buat ke ini kan buat prosesor lah ini. Oh, buat prosesor. Ini dirubah pakai ini gitu. Oh, jadi PNP. Dan nggak ngubah aslinya. Isi aslinya sama tuh. Iya tuh sama tuh. Sama. Oh, pokoknya pekerjaannya jadi lebih gampang ya. Nah, ini nanti bakal nyambung ke masing-masing speaker. Ya. Oh, ya udah. Yang ngurut hanya yang tadi yang situ aja. Ya udah. Oke, semoga aman deh. Guys, jadi ini DSP Zevox yang mau dipasang ya. 10 channel nih ya. By for research apa nih tulisannya nih? 10 channel. Nanti masangnya lebih gampang. Jadi 4 speaker ini ada yang plug and play, kabelnya nggak terlalu ngurut. Tapi yang PR adalah yang tweeter di dashboard. Nah, kebetulan ini nggak ada tweeter di pilar, jadi nggak nambah kabel-kabel lagi. Cuma yang harus ngurut itu dari DSP ini, yang nantinya ditaruh di kolong bawah sini, langsung ngurut kabel yang dari speaker di dashboard. Nah, di situ tuh. Kita lihat aja nanti hasilnya ya. Bismillah. Oke guys, ini mobil sekarang lagi dipasang ya DSP-nya, dan emang butuh waktu. Ini sekarang jam berapa ini? Jam setengah 10-an ya. Udah masang dari tadi, udah dari jam 8. Nah, kita lihat kayak prosesnya emang panjang. Yang belum mau masang peredam dulu. Biar fokus di DSP dulu, nanti kita rasain, baru nanti pasang peredam kalau memang perlu.
kita lihat lagi pas udah selesai. Oke, barusan ini prosesor mau terpasang di pojok. Terus juga ini nih. Nah, ini untuk ngecilin atau ngedein nanti dari prosesornya ya. Fox. Ini mau ditaruh di sebelah sini, rapi lah. Nanti ditempelnya pakai apa, Mas? Double tip. Nggak ngerusak kan tapi yang secukupnya double tip gitu. Yang pasti pas ya. Oke, Mas. Oke guys, jadi DSP udah terpasang ya. Setelah dari jam 8 sampai jam 10, berarti kira-kira 1-2 jaman lah. Alhamdulillah lumayan cepet karena tadi yang untuk ke speaker di pintu itu nggak ribet, perlu cepet-cepet doting ngurut kabelnya karena ngurut kabel langsung dari dalam situ, dalam speaker, dan udah ada kabel yang plug and play. Nah, yang ngurut kabel cuma yang ada di 2 dashboard. Lagi dirapiin. Nah, untuk DSP-nya kayak gini nih, Zevox di sini, dan untuk Bluetooth-nya ditempel di sebelahnya. Tinggal di tuning, kita lihat mana hasilnya. Nah, ini kita coba masuk ke proses tuning ya. Lihat ya, ada headrest pipinya untuk sementara. Itu headrestnya gunanya apa tuh, Mas? Buat mic ini. Buat ini. Oh gitu, drum ini dia nyambung ke nah sini nih, nanti disetting pakai laptop ini yang gue belum ngerti juga caranya gimana, nanti kita lihat ya. Tuh. Gila. Guys, jadi udah selesai dipasang. Wah, tadi nyobain ya sambil di testing pakai laptop ya. Gila. Audio Harrier jadi upgrade sekali gitu ya. Satu clear, kemudian vokal juga nggak nahan dan bass keluar gitu ya. Cuma paling kurangnya adalah di speaker jok tengah ya, karena itu masih standarnya. Yang udah pernah diganti itu pakai audio circle Jerman di sisi depan 2 dan sisi nih supir sama kiri udah diganti audio circle. Next mungkin kalau mau lebih perfect bisa nambahin peredam dan juga audio tengah ya menurut Kang Tetep ya. Tapi untuk sekarang udah lebih dari cukup. Cuman sayangnya ya di video ini gua nggak bisa nunjukin gimana hasil dari audionya guys, karena kan ini kan nanti kena copyright ya, dan gue belum tahu lagu-lagu yang nggak kena copyright itu apa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang emang mau lihat hasilnya sih mungkin bisa lihat di ini ya, di IG, nanti gue taruh di highlight. Tapi tadi untuk toko Anugerah Audio itu sangat rekomen ya guys. Satu, harganya bisa ditawar dan worth it. Mungkin karena belum ada nama ya, jadi memang yang datang ke situ yang tahu-tahu aja. Ini daerah Bintaro, daerah yang ya cukup orang tahu lah gitu, nggak asing-asing banget gitu tempatnya. Nah, itu rekomen buat kalian yang mau ngurusin audio, speaker mati ke, mau nambahin peredam ke, mau apalah pokoknya urusan audio. Dia juga udah bersertifikasi ya, punya sertifikat itu, dan orangnya bisa dipercaya alias amanah guys. Jadi oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks, gua Pelihara Libom pamit undur diri. Dah guys.